Halo, balik lagi dengan saya Vira Jantasari, NPM S1I0184059. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mereview jurnal. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal tentang penginderaan jauh ke lautan yang berkaitan dengan mangrove dengan judul Metode Cepat Pemantauan Hutan Mangrove Menggunakan Data Penginderaan Jauh. Oke, lanjut kita review jurnalnya. Oke, guys. Sebelum lanjut guys, jangan lupa Oke, yang saya review ini jurnal dari Gatot Winarso. Oke, lanjut guys. Yang pertama ada abstrak. Nah, di jurnal ini adalah ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang penting di wilayah pesisir dan bernilai baik secara ekologi maupun ekonomi. Akan tetapi, ekosistem ini rentan terhadap tekanan perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indonesia sebagai negara memiliki hutan mangrove terluas di Asia, bahkan di dunia, wajib mengelola kawasan mangrove dengan baik agar tetap dapat dimanfaatkan secara lestari. Pokoknya kalian ambil aja yang abstrak ya guys. Selanjutnya ada metode data penginderaan jauh. Nah, di metode ini data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah Landsat 8 akuisisi selama tahun 2016 dipilih yang bebas awan untuk memberikan informasi status hutan mangrove tahun 2016. Data Landsat 8 ketersediaannya cukup banyak karena pusat teknologi dan data penginderaan jauh 8 memiliki stasiun bumi yang mengakuisisi data ini. Selain bisa diperoleh dari 8, juga tersedia secara daring di laman USGS milik pemerintah Amerika Serikat. Data sendiri Landsat sebelumnya sudah banyak digunakan dalam penelitian identifikasi hutan mangrove. Dengan perubahan panjang gelombang yang tidak begitu signifikan, akan memudahkan kita menggunakan data satelit ini. Satelit Landsat 8 atau LDCM merupakan satelit sumber daya milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada 11 Februari 2013. Nah, di satelit ini membawa dua sensor, yaitu sensor OLI dan sensor TIRS. Nah, di sensor OLI mempunyai 7 kanal dengan resolusi spasial yang sama dengan Landsat 7, yaitu 30 meter. Sedangkan pada kanal 8 berbeda nilai resolusi spasialnya, yaitu 15 meter. Namanya metode interpretasi citra. Nah, metode interpretasi citra pada jurnal ini adalah hutan mangrove mudah diinterpretasi secara visual menggunakan data inderaja seri Landsat, khususnya Landsat 5,7 dan 8. Kenampakan khas mangrove diperoleh dari panduan antara kenampakan vegetasi yang diidentifikasi dari panjang gelombang inframerah dekat atau NIR dan kebahasaan dari lahan akibat pasang surut dengan panjang gelombang inframerah jauh atau SWIR. Kedua panjang gelombang tersebut dimiliki oleh sensor Landsat 8 dengan membuat komposit, kemudian mencari penanjaman paling kontras untuk objek mangrove. Pengalaman dari penulis, penanjaman paling bagus menggunakan maksimum minimum pada area tampil dalam display, tetapi dengan coba mencari area yang paling sesuai untuk kenampakan paling kontras. Dengan demikian harus dicoba pada beberapa daerah yang berbeda dan dicari mana yang paling bagus. Peta mangrove yang saya review kali ini adalah peta mangrove yang digunakan sebagai data dasar status awal hutan mangrove di Indonesia. Peta mangrove yang digunakan adalah peta yang dikeluarkan oleh Kegiatan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial dengan wali data adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2013. Peta ini merupakan kompilasi dari berbagai peta hutan mangrove yang dikerjakan oleh berbagai instansi di Indonesia. Sebagian peta diperoleh dari Kegiatan Pemetaan Hutan Mangrove (BIG). Sumber peta ini bukan satu-satunya yang bisa digunakan. Sumber peta lain dari analisa data inderaja yang lebih lama lebih bagus karena akan diketahui kondisi awalnya. Kemudian ini ada hasil dari pembahasannya, hasil gambarnya.
Nah, di sini kekurangannya dari metode cepat dengan menumpang susunkan atau overlay peta lama dengan citra terbaru dengan komposit RGB ini adalah belum bisa langsung dimanfaatkan end user sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Tetapi informasi masih setengah matang karena diperlukan beberapa analisis untuk melihat perubahan yang terjadi. Hasil analisis ini bisa langsung digunakan untuk bahan pengambilan keputusan. Analisis dalam hal ini harus memiliki kemampuan melakukan interpretasi visual citra tingkat dasar dengan pengalaman melakukan analisis visual untuk identifikasi kawasan mangrove. Akan tetapi, interpretasi visual ini sangat mudah dan sering digunakan dalam kegiatan pemetaan berbasis masyarakat seperti yang dilakukan oleh Wachowicz et al. 2017. Nah, lanjut ke gambar yang kedua atau hasil pembahasan yang kedua. Nah, terdapat kawasan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. Terlihat hasil overlay citra antara citra Landsat 8 RGB 564. Pada ujung barat, kawasan mangrove terlihat lebih terang ke arah hijau yang menunjukkan kualitas yang kurang bagus jika dibandingkan dengan sisi lebih ke arah timur dengan warna merah bata yang lebih gelap. Kemudian disajikan citra resolusi tinggi dari Google Maps dengan akuisisi tahun 2017. Terlihat adanya mangrove yang baru tumbuh pada kawasan yang dangkal. Pada area ini tidak dimasukkan menjadi kawasan mangrove. Diperkirakan memang pada waktu peta dibuat belum ditumbuhi mangrove pada kawasan tersebut. Kawasan tersebut merupakan kawasan sedimentasi dan membentuk dangkalan yang akhirnya ditumbuhi mangrove. Karena air laut dominan pada daerah tersebut atau dekat dengan inlet air laut dari samudra, maka mangrove tumbuh adalah mangrove sejati. Nah, kemudian lanjut ke gambar nomor yang ketiga. Terjadi adanya kasus perubahan semu, yaitu terlihat seperti perubahan, tetapi kalau dicermati adalah bukan perubahan. Terlihat seolah-olah terjadi perubahan. Kalau kita cermati, hal tersebut dikarenakan koreksi geometrik yang belum sama dengan peta yang digunakan karena terjadi secara sistematik, di mana pada daerah lain terjadi pengurangan dengan pola yang sama dan sistematik. Hal ini perlu diperhatikan dalam proses pemetaan atau pemantauan cepat ini. Nah, kemudian ada gambar hasil yang keempat, yaitu data bersiap dianalisa untuk pemantauan hutan mangrove seluruh Indonesia yang dibagi dalam beberapa ArcGIS project agar mampu ditampilkan di visi dengan cepat. Nah, yang sebelah kiri itu ada cara-cara tahapannya, kemudian itu gambarnya. Nah, di efisien ini bisa dilihat bahwa di pusat pemanfaatan penginderaan jauh 8 telah dilakukan pemantauan cepat untuk seluruh wilayah Indonesia diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan dengan tenaga pengolah sebanyak tidak lebih dari 10 orang. Bisa dibandingkan dengan pemetaan terumbu karang seluruh Indonesia yang diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jika dikerjakan secara terus-menerus dengan tenaga pengolah lebih dari 20 orang, walau 1 tahun jika dikerjakan secara terus-menerus dengan tenaga pengelola lebih dari 20 orang, walau sebanyak proyek yang dilakukan dalam 2 tahun, anggaran dan masing-masing tahun anggaran bisa diselesaikan dalam waktu 4-6 bulan. Waktu yang disajikan di sini belum termasuk kegiatan cek lapangan dalam analisa akurasi dan validasi. Akan tetapi, hasil kegiatan ini masih tersimpan dalam format yang bisa diakses menggunakan perangkat lunak ArcGIS berbagi desktop secara offline. Kemudian itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari jurnal yang saya review adalah metode cepat dapat memberikan informasi terjadinya perubahan existing vegetasi mangrove dengan relatif cepat, sehingga analisa perubahan dapat dilakukan untuk area yang sangat luas seperti seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi perlu kecermatan analisis agar kesalahan tidak terjadi, seperti adanya kesalahan pada peta acuan maupun kesalahan geometri citra. Akan tetapi metode ini bisa dapat menemukan terjadinya perubahan dalam waktu yang cepat, walau harus di dalamnya adanya indikasi perubahan tersebut. Saja video review jurnal dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Tapi kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, di share juga boleh. Oke deh.